Oke, baik, perkenalkan, nama saya Randy Ipir, NIM 21120276. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengurusan data terdistribusi, di sini kami disuruh untuk menjelaskan sebuah materi. Oke, di sini saya sudah masuk di materinya. Di sini materinya itu pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI. Di sini ada dasar-dasarnya, garis besarnya. Ini dasar arsitek komputer paralel, dasar komputasi paralel, pengenalan pemrograman memori bersama dengan OpenMPI, masalah kinerja, OpenMPI pengenalan access passing interface, MPI tingkat lanjut, masalah kerja MPI, pemrograman hybrid MPI plus OpenMP. Di sini model skala kualitas yang sederhana namun mencerahkan. Terus ini metrik untuk mengukur efisiensi komputasi paralel. Di sini ini waktu eksekusi beberapa beban kerja tetap dengan pekerja. Ini terus yang ini seberapa cepat dibandingkan dengan pekerjaan tunggal. Percepatan paralel dalam kurung sama dengan 1 per dalam kurung. Terus seberapa efisiensikah para pekerja tersebut melakukan pekerjaannya. Di sini efisiensi paralel, peringatan metrik untuk bukan metrik kerja. Terus asumsi untuk model skalabilitas dasar. Sini terdapat perangkat keras yang dapat diskalakan, waktu kerja setrika lebih cepat. Terus pekerja dapat diparalelkan sepenuhnya atau tidak dapat diparalelkan sama sekali. Terus untuk saat ini asumsikan beban kerja konstan. Ini ada dia punya gambarnya. Terus semua pekerja dapat diparalelkan dengan sempurna, dalam kurung sama dengan 1. Terus selanjutnya model percepatan sederhana untuk beban kerja tetap. Di sini satu pekerja menormalisasi waktu eksekusi 1 sama dengan plus tambah dalam kurung 1. Runtime bagian serial murni, runtime dari bagian yang dapat diparalelkan dengan sempurna. Seperti ini gambarnya. Di sini 1Y. Terus eksekusi paralel dalam kurung sama dengan plus min. Gambarnya seperti ini di samping ini. Terus ini memperbaiki percepatan beban kerja dengan sebagian kecil dari pekerjaan yang tidak diparalelkan. Yang tidak dapat diparalelkan. Nah, seperti gambar ini. Di sini ada min 1 ini efisiensi paralel. Di sebelah sini sudah terdapat diagramnya dari angka 1 menuju ke 10. Terus yang hijau ini ke 9, merah ini di 5. Terus batasan mendasar dalam hukum AMDAL. Ini percepatan tanpa gejala seperti gambar ini, batas. Terus efisiensi paralel asimptotik, batas. Terus tanpa gejala tidak ada yang melakukan apapun kecuali pekerja yang mendapatkan pekerjaan serial.
Selanjutnya, misalkan dalam kurung adalah istilah overhead yang dapat mencakup komunikasi dan atau sinkronisasi. Ini dan kelas ini. Terus di sini juga sudah terdapat contoh umumnya, apa yang termasuk dalam pola komunikasi, strategi sinkronisasi, ukuran pesan, struktur jaringan. Ini contoh umum 2. Terdapat L to L di jaringan bus, sinkronisasi optimal saat mengirim ke semua. Terus penskalaan yang kuat dengan model overread yang sangat buruk. Ini menganggap terus ini yaitu tidak dapat komunikasi dengan satu, seperti gambar ini. 1 sama 1 Y. Terus eksekusi paralel. Ini gambar ini program. Terus penskalaan yang kuat dengan overread linear. Overread linear berbahaya dalam kurung sama dengan 1 per dalam kurung sama dengan 1 per 1 Y plus. Ini sudah ada punya skala di samping sini. Ini E sama dengan 0,1, K sama dengan 0. Terus yang hijau ini S sama dengan 0,01, K sama dengan 0,01. Selanjutnya yang ungu ini dari 0,001, terus K nya sama dengan 0,05. Ini perilaku besar. Ini sama dengan 1. Selanjutnya terus komunikasi tidak harus bersifat serial dan atau tidak tumpang tindih. Jaringan non pemblokiran dapat mentransfer banyak pesan secara bersamaan. Komunikasi mungkin tumpang tindih dengan pekerjaan yang berguna untuk beberapa algoritma. Meningkatkan jumlah pekerja paralel dapat mengurangi dampak serial bekerja. Seperti gambar ini. Terus model percepatan sederhana untuk beban pekerja berskala. Bagaimana jika dapat meningkatkan bagian pekerjaan yang paralel saja? Di sini Y semakin besar percepatannya. Di gambar ini, jadi semakin besar percepatannya. Ini gambar. Terus hal ini tidak mungkin dilakukan pada semua aplikasi, untuk beberapa orang. Gambar ini. Terus model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Y beban kerja paralel bertambah secara linear seiring dengan Y sama dengan plus tambah plus. Ini yaitu waktu proses tetap konstan. Di sini matriks skalabilitasnya Y beberapa banyak usaha per detik yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja dibandingkan dengan seorang pekerja. Ini hukum Goldstone skala lemah. Di situ ada rumusnya plus terus selanjutnya hukum Gustafson untuk penskalaan lemah. Percepatan linear tapi tidak proporsional kecuali 0 dengan dalam kurung sama dengan 1 Y. Percepatan tak terbatas. Penskalaan yang lemah adalah solusi terhadap dilema Amdahl. Mengapa kita harus membangun sistem paralel secara masif jika semua paralelisme dibatasi oleh pencegahan serial? Ini terus kondisi jauh
memperluaskan komunikasi ya, seperti ini. Terus bagaimana kita bisa menentukan parameter model. Nah, ini analisis manual, terus pemasangan kurva. Sini terdapat dua, analisis manual dan pemasangan kurva. Ini analisis manual ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perangkat keras dan program. Sedangkan pemasangan kurva kurang berwawasan luas namun juga tidak terlalu rumit. Nah, contoh penskalan yang kuat, kode hipotesi pada node. Ini skala di sebelah ini, terus gunakan model yang diperluaskan dan atas hasil. Ini skala model contoh terbentuk misal garis dasar skala penting. Terus yang ini, kalau yang bagian sini itu saturasi soket karena bandwidth memori. Kalau yang ini itu skala dasar 1 inti. Terus kalau yang ini model sangat cocok untuk penskalan ruas. Ini penskalan garis dasar 1 not. Nah, misalkan garis dasar penskalan penting dalam pemodelan. Terus ini AMDAL menggenerasi AMDAL ketidakseimbangan beban. Terus ini ketidakseimbangan beban pada titik sinkronisasi ya, lebih khusus lagi ketidakseimbangan. Terus waktu eksekusi asumsi tidak lagi berlaku secara umum. Sudah terdapat gambarnya, work time. Ini sulit untuk dimodelkan secara umum, namun ada dua kasus yang terjadi. Nah, jadi beberapa liger menyanyiakan banyak sumber daya sehingga liger Y hukum. AMDAL Y beberapa speeder mungkin tidak berbahaya. Ya, ini kalau yang liger menyanyiakan ini yang karena merah ini word, ini juga saran penyetelan, hindari titik sinkronisasi, ubah liger menjadi speeder. Terus kemacetan sumber daya, hukum AMDAL mengasumsikan skalabilitas sumber daya yang sempurna. Pernyataan arsitektur komputer dilanda kemacetan. Contoh loop pembaruan array. Ini program untuk ini. Terus kecepatan sempurna, tidak kejenuhan karena kehabisan memori. Tabel samping ini, memori ini. Terus pandangan lebih untuk mengenai kemacetan sumber daya. Beberapa kinerja maksimal ketika dibatasi oleh hambatan. Kemacetan sumber daya menghasilkan sumber daya pada tingkat maksimal. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan, durasi minimum, seperti gambar ini. Terus beberapa kemacetan Y, beberapa waktu proses minimum min 1. Kinerja keseluruhan, max sama dengan per menit. Terus model komputasi kemacetan, contoh dua hambatan program ini. Kemacetan MIS, dimana kita mengatasi berbagai hambatan yang ada, yaitu apa bentuk fungsional dari satu, model opsi tumpang tindih penuh, 1 sama dengan max 1. Penerapan contoh min, max sama dengan max dalam kurung sama dengan 6 ms. Performa maksimum, kecepatan cahaya max, di sini sama dengan 2 kali 107 per 6,0 kali 10Y pangkat 3.
Ini jepit per S sama dengan 3,3 govlop per detik. Nah, di sini sebut mode garis atap. Terus di sini membandingkan pembandingan, mengukur dan menyajikan kinerja. Di sini pembandingan aplikasi, pembandingan mikro. Di sini terdapat dua jenis. Kalau yang pembandingan aplikasi ini aplikasi nyata, masalah yang realitis. Loop sedang fungsi dimengerti, dapat konfigurasi, dirancang dengan cermat. Terus definisi yang tepat atas kasus-kasus acuan. Benchmarking adalah bagian penting dari pengembangan dan analisis kerja. Nah, sini yang pertama, tentukan kasus benchmark yang tepat, kumpulan data masukan, mencerminkan beban kerja produksi, durasi yang dapat ditoleransi atau paling lama beberapa menit. Terus yang kedua, dokumentasikan pengaturan sistem dan lingkungan eksekusi, perangkat lunak, kompiler, opsi kompiler, versi perpustakaan, versi OS, terus perangkat keras, jenis CPU, jaringan, atau masih banyak lagi. Terus ini dokumentasi metodologi pengukuran, jumlah pengulangan, variasi statistik. Sini kinerja dan waktu, merupakan metrik semakin tinggi semakin baik. Beberapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan per satuan waktu. Dan kegagalan pengulangan masalah, waktu, jam dinding. Waktu ini sudah terdapat ya punya script di sini. Terus mengukur kinerja ganda, peringatan. Ini kesalahan populer, runtime dan kinerja. Ini seperti gambar berikut ini, ada skalanya, dan lain saja hampir selalu merupakan ide yang buruk. Maksudnya wawasan yang tersembunyi oleh ketergantungan yang sepele. Masalah yang lebih besar membutuhkan lebih banyak waktu. Ini durasi di 200. Terus metrik kinerja, mengungkapkan perilaku menarik yang patut diselidiki. Terus kesalahan populer, percepatan kinerja. Nah, di sini sudah terdapat dua skalanya. Speedup menyembunyikan kualitas, lebih tinggi lebih baik jika membandingkan sistem atau kasus yang berbeda. Terus ini kesalahan populer. Terus ini menemukan paralelisme, mungkin sarana atau mungkin sebuah tantangan, menjumlahkan banyak angka. Ini ada angka-angka ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, Y tambah 6. Nah, disini terus penjumlahan berurutan. Sudah habis menemukan paralelisme data pada tingkat kasar. Nah, contoh dekomposisi domain, misalnya dengan computation fluid dynamics, pemetaan 3 dimensi ke proses jaringan. Terus komunikasi tetangga berikutnya melalui penyampaian pesan. Ini 3 dimensi ini. Ini ada P1, hal 2, hal 3, hal 4. Sini konfigurasi awal, selesaikan permasalahan di setiap blok, pertukaran sel batas, periksa konvergensi. Selanjutnya ini menemukan paralelisme fungsional pada tingkat kasar. Contoh dekomposisi fungsional, misalnya kode multifisika.
unit fungsional yang berbeda dari suatu program yang diciptakan dari proses yang berbeda. Setiap subtugas berbeda satu sama lain dan mempunyai komunikasi yang berbeda. Persyaratannya dengan beban aliran udara, dia ke perpindahan panas, terus dia juga kembali ke gerakan awan, terus kembali lagi ke aliran udara. Ini contoh mode iklimnya. Terus menemukan paralelisme data pada tingkat menengah. Ini contoh pembagian pekerjaan di memori bersama melalui trending. Nah, di sini perkalian matriks vektor MVM padat. Ini benang 0, benang 1, benang 2. Sini terdapat gambarnya. Jalankan kernel lengkap, solver pada banyak trend bagian data ya. Seperti ini. Instruksi dan data pada tingkat yang baik. Terus ya ini tingkat paralelisme dalam sistem paralel besar. Sudah terdapat gambarnya. Yang ini inti ILP perpipaan SIMD. Ini terus yang bawah ini kepingan inti, terus ini chip, node, soket dan akselerator. Terus yang ini node, cluster, jaringan. Terus pesan untuk di bab pulang ini, para paralelisme yang tersedia biasanya terbatas. Fraksi serial komunikasi. Jika Anda melakukannya dengan benar, paralelisme tanpa batas mungkin bisa menjadi pilihan. Keskalan yang lemah, komunikasi yang baik, hambatan pada perangkat kerja yang ada di mana-mana namun merupakan masalah yang jelas, batas kinerja. Perhitungan menyeluruh lebih baik daripada tingkat tidak sama sekali. Mengukur dan menyajikan data kinerja penuh dengan kendala terkait perangkat keras Anda dan paralelisme yang diberikan pada aplikasi Anda. Oke. Di sini ini dasar-dasarnya pengurangan paralel, inkremental dan portabel yang mudah untuk komputer dengan memori bersama OpenMP. Sasaran desain awal paralelisme memori bersama tingkat data, banyak ekstensi paralelisme tugas pembongkaran akselerator dengan dukungan SIM. Di sini kumpulan ini sudah terdapat linknya. Ini arsitektur perangkat lunak. Seperti ini aplikasi, penyusunan arahan, penggunaan lingkungan variabel, waktu buka perpustakaan. Lebih banyak tas di OS inti dalam pekerjaan keras. Terus antar model memori bersama, topik diarahkan melalui suatu proses, kumpulan register lokal penunjuk instruksi tumpukan, ruang alamat global bersama. Sini pribadi, sini sudah terdapat diagramnya. Ini pribadi terus bersama penyimpanan. Ini model eksekusi fork join. Program dimulai satu proses atau utas master berjalan. Dan ini wilayah paralelnya yang bagian atas ini. Terus sinkronisasi ketika meninggalkan wilayah paralel yang di bawah, karena panahnya arah ke bawah. Terus wilayah serial, hanya master yang mengeksekusi. Oke, ini anak panah warna hitam. Terus perintah penyusun, sertakan file untuk panggilan. Komplikasi bersyarat saklar OpenMP, compiler, menyetel makro
praprosesor bertindak seperti OpenAI. Selanjutnya di sini ada bola struktur, program paralel, paralel, simplifikasi, implikasi dan jalankan. Ya seperti ini. Terus ini yang tadi seperti di atas, data bersama, privasi pribadi, data di wilayah paralel, data berupa bersifat pribadi untuk setiap tren yang menjalankan, memiliki salinan data lokasi sendiri. Sebagian antar tren, hanya ada satu contoh data yang tersedia untuk semua tren. Ini tidak berarti bahwa contoh tersebut selalu terlihat oleh semua tren. Ini perbedaan data pribadi dengan data bersama seperti gambar ini. Terus alternatif dalam C, ini variabel lokal di blok struktur secara otomatis bersifat pribadi, lebih sedikit kebutuhan akan usah privat di C. Peringatan variabel lokasi dimusnahkan atau dikeluarkan dari cakupan di akhir blok. Jadi ini pembukaan, ini penutup. Jadi ini efek samping yang penting, apa yang terjadi jika suatu variabel dibagikan secara tidak sengaja. Ini kasus untuk menentukan cakupan default program OMP paralel. Ini seperti ini, variabel privat dan penyembunyian. Terdapat gambarnya, nilai bersama pulih setelah wilayah. Terus bagian loop paralel ini menyatakan bahwa loop berikut akan didistribusikan di antara tren aktif hanya jika ditemui dalam wilayah paralel. Ini terus penghitungan loop dari loop paralel dinyatakan privat secara implisit. Bagian kerja konstruksi gabungan ini seperti ini programnya. Terus ini konstruksi pembagian kerja secara umum, mendistribusikan pelaksanaan wilayah kode terlampir di antara para anggota dari tim harus ditutup secara dinamis dalam wilayah paralel. Tidak ada hambatan masuk yang tersirat. Batasan implisit di akhir pembagian kerja kecuali klausul sekarang ditentukan. Ini petunjukan petunjuk aran for C++ arando for aran bagian diabaikan di sini. Contoh konstruksi berbagai kerja, pengurusan matriks dengan struktur loop. Ini terus beberapa satu konstruksi warsak swasta pertama. Ini pembagian, terus ini pembagian kerja, jadwalnya sudah terdapat statik 3, dinamik 1, dinamik 3, loaded 1 dan sudah tertara. Yang warna hijau ini T2, yang warna merah ada garis-garis hitam T1, yang putih T0. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih.